Perkenalkan, nama saya Nancy, calon guru penggerak Angkatan 7, Kota Samarinda, dengan fasilitator Bapak Purwanto dan guru praktik Ibu Aryati. Untuk tugas koneksi antar materi mod titik 4 ini antara lain adalah mengenai budaya positif. Peserta calon guru penggerak diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi modul 1.4 budaya positif serta kaitannya dengan modul 1.1 sampai modul 1.3 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, dan modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 berdasarkan model refleksi 4P. Saya mencoba menuliskan koneksi antar materi modul 1.4 sesuai dengan pemahaman saya pelajari. Di saat memulai mempelajari modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya ingat sering mendengar kalimat ing ngarso sung tolada ing madya mangun karsa tuturi handayani, yang diucapkan oleh guru-guru saya selama bersekolah dan sampai perguruan tinggi. Modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya tertarik dengan definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang masing-masing, sehingga seorang guru harus paham akan hal itu. Kodrat alam dan kodrat zaman inilah yang paling menarik apabila saat ini perkembangan teknologi informasi begitu cepat, sehingga guru bukan lagi sebagai sumber ilmu. Tugas guru salah satunya adalah sebagai penuntun bagi muridnya untuk mendapat menggali potensi yang ada pada dirinya, menumbuh kembangkan bakat minat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Selanjutnya, setelah mempelajari modul 1.2, momen yang paling penting yang saya dapatkan yaitu nilai dan peran guru penggerak. 5 nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Berpihak pada murid yaitu guru dalam melakukan pembelajaran harus berpihak pada murid. Desain atau rancangan pembelajaran diharapkan sesuai dengan kebutuhan murid. Mandiri yaitu guru harus selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pembelajaran. Kolaboratif yaitu guru harus mampu bekerja sama baik dalam pembelajaran maupun yang lain. Inovatif yaitu guru harus selalu mencari inovasi untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, misalnya dengan membuat media pembelajaran yang menarik atau memilih metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Reflektif yaitu guru harus mampu melakukan refleksi atau evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga mampu mencari solusi jika ditemukan kendala. Dengan saya mempelajari modul 1.3 visi guru penggerak, saya mendapatkan pemahaman baru lagi terkait dengan tugas saya sebagai guru proyek kreatif dan kewirausahaan. Pemahaman baru pada modul 1.3 visi guru penggerak salah satunya adalah pembelajaran berpihak pada murid. Oleh karena itu, ketika saya mengajar lebih memahami bakat dan minat yang dimiliki oleh murid. Kemudian pada modul 1.4 budaya positif, saya mendapatkan pemahaman bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah saya. Hukuman terhadap siswa yang melakukan pelanggaran memang sudah menjadi budaya yang masih diterapkan sejak kita sekolah dulu. Setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif, saya berubah menerapkan pemahaman dari modul
1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Ketika melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya memberikan proyek individu maupun kelompok sesuai dengan materi pembelajaran. Proyek antara siswa satu dengan yang lain bisa berbeda, tergantung bakat minat yang dimiliki anak, tetapi masih dalam batas-batas yang ditentukan berdasarkan pokok batasan materi pembelajaran. Karena banyak produk yang dihasilkan oleh siswa bermacam-macam, maka saya harus berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain, wali kelas, serta orang tua murid terkaitnya. Alat dan bahan serta waktu untuk mengerjakan proyek tersebut. Selain berkolaborasi dengan guru lain, wali kelas, dan wali murid, saya tujuannya agar murid mudah membentuk dan menghasilkan produk yang dihasilkan, bisa membuka wawasannya untuk menjadi seorang wirausaha ke depan. Adapun keterkaitan antara modul titik 1, modul titik 2, modul 1.3, modul 1.4 yang saya pahami adalah guru seharusnya mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan cara menuntun murid untuk dapat menggali potensi-potensi yang ada pada murid yang masih terpendam seperti teori gunung emas, sehingga murid-murid mampu menemukan dan mengembangkan bakat minat yang dimilikinya. Selain itu juga dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah yang terjadi pada murid. Selanjutnya, bakat dan minat yang dimiliki oleh murid harus digali dan diselaraskan dengan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sehingga kelak murid bisa bersaing dalam berwirausaha. Pada modul 1.4 budaya positif, pengetahuan saya semakin banyak bertambah. Pada modul ini saya mempelajari hal baru, yaitu mengenai budaya positif di sekolah. Sangat perlu mengembangkan budaya positif di sekolah, karena budaya positif akan menciptakan rasa aman, nyaman, santai, tidak tertekan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga hal ini akan mendorong peserta didik semakin kreatif, inovatif, bertanggung jawab, serta mandiri. Refleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh manakah pemahaman saya tentang konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini? 1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik beserta didik untuk melakukan disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik peserta didik untuk melakukan kontrol atau dorongan dan pembentukan kepercayaan diri, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Memulai membuat peraturan atau keyakinan mengenai nilai-nilai kebajikan mulia seperti menghormati, menghargai, tolong-menolong, kerjasama, mandiri, kreatif, dan peduli. Posisi kontrol. Posisi kontrol dalam menyelesaikan beberapa kasus yang sering terjadi di sekolah. Posisi kontrol tersebut yaitu pemberian hukuman, membuat rasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar hidup yaitu kasih sayang, rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Segitiga restitusi. Beberapa tahap restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir dan menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Dari materi yang sudah saya pelajari, dapat saya amati pribadi berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dan komunitas sekolah dalam merencanakan hingga melaksanakan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang aman dan nyaman berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang kita yakini bersama.
Kemudian pemahaman lainnya bahwa posisi kontrol yang saya lakukan selama ini sebagai penghukum atau membuat bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubah menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi di kelas ataupun di sekolah saya. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah saya. Pengalaman yang saya alami dalam penerapan konsep modul budaya positif ini yaitu pada saat saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang telah dilakukan oleh peserta didik, yaitu saya meletakkan posisi saya sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah ampuh selama ini untuk membentuk disiplin peserta didik. Maka dari itu saya memerlukan pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Karena selama ini budaya sekolah yang selalu memberikan hukuman kepada peserta didik, sehingga saya lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi sebagai pendidik, sebagai manajer, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan beberapa kasus indisipliner peserta didik. Karena dengan menempatkan kepada peserta didik untuk melatih mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung menemukan solusi atas permasalahannya, saya merasa tertantang untuk menyusun strategi dan mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah sebagai salah satu wujud menuju sekolah ke arah profil pelajar Pancasila. Pengalaman yang sudah ada dan perlu dikembangkan dalam penerapan konsep budaya positif di sekolah yaitu, menurut saya sekolah saya sudah menerapkan konsep budaya positif dan disiplin positif, dan yang perlu dikembangkan dan dibangun lagi yaitu nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas bersama dengan pihak peserta didik. Yang perlu dikembangkan dan diperbaiki yaitu posisi kontrol kita yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah harus beralih ke posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang lain yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah perbedaannya? Sebelum saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau dalam menyelesaikan permasalahan, pada saat itu peran saya adalah saya sudah benar-benar dengan tindakan saya berikan kepada peserta didik, walaupun hasil yang saya harapkan kadang berhasil atau gagal dan kadang berulang kembali. Tetapi setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya menjadi lebih bangga dengan tanggapan dan hasil yang dirasakan peserta didik kita, karena setelah saya menerapkan segitiga restitusi, peserta didik lebih menunjukkan rasa tanggung jawab dan tinggi dapat memperbaiki kesalahan sendiri dengan baik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan peserta didik? Kalau saya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelumnya sudah saya lakukan, tetapi waktu itu saya belum menyadari bahwa hal saya lakukan itu restitusi dalam melaksanakannya. Restitusi tidak secara utuh, bertahap, kadang hanya mentampilkan dan kemudian menghukum. Tahapannya yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai menanyakan tahap keyakinan karena sebelumnya tidak tahu bahwa tahap keyakinanlah hal yang penting. Masih yang saya lakukan memberikan hukuman atas dasar kesalahan yang dibuat oleh peserta didik. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, ada hal yang lain yang menurut Anda penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas atau sekolah. Hal yang menurut saya sangat penting untuk mewujudkan budaya positif yaitu adanya kolaborasi atau kerjasama
yang baik semua warga sekolah maupun yang ada di kelas maupun sekolah mendukung. Kerjasama seluruh warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebaikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah serta terus-menerus, jangan berhenti setengah jalan.